Bu, si Dikra namanya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Oke, sebelum absen kita berdoa. Oke. Ketua kelas minggu ini siapa? Dikra. Oke, silakan dipimpin ketua kelas. Baik, dengan nama Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa sebelum memulai pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ibu, Dari mana? Habis jajan apa dari WC? Oke, silakan duduk. Hafifah terlambat ya, Ibu catat ya. Poinnya Kurang kurang, Bu. poin itu, Bu. Ibu absen. Fadila Zikra. Present, Miss. Oke, Siti. Hadir, Miss. Siti hadir. Azmi. Hadir, Miss. Jeki. Nggak hadir. Izin apa sakit apa? Iya, tadi main, Miss, ke Labuan Bajo sama Masya keluarganya. Next kita ke sana. Nisa. Hadir, Bu. Joti. Present, Miss. Anto. Nggak hadir. Anto nggak hadir kemana ikut si Jeki ya? Main bola, Bu. Main bola. Oh, Iya, yang lomba iya, itu ya. Iya, Bu. Oke, Amara. Hadir, Bu. Sadat. Sadar sakit, Bu, kemarin masuk got dia, Bu. Kok bisa masuk? Main sepeda. Alfa. Hadir, Bu. Hafifah. Hadir, Bu. Gina. Hadir, Bu. Yani. Hadir, Bu. Oke. Tiga tidak masuk ya hari ini. Oke, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar Pahlawan Nasional Indonesia. Silakan buka bukunya halaman 157 ya kalau tidak salah. 157. Iya, udah, Bu. Oke. Sekarang sebelum kita masuk pada pembelajaran karena tadi sudah keluar main, sekarang Ibu mau tes semangatnya itu lebih dahulu. Oke. Kalau misalnya Ibu bilang semangat pagi luar biasa. Baik. Jangan main nih. Enggak, jangan dong. Selamat pagi luar biasa. Rencana aja deh begini. Oke. Udah kali, Bu. No. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Masya Allah, masih semangat. Oke, anak-anak Ibu, sekarang kita belajar tentang Pahlawan Nasional Indonesia. Kemarin kita sudah belajar ya di topik A, yaitu mengapa kita harus mengingat dan juga kenapa kita harus mengetahui siapa saja pahlawan-pahlawan di negara kita. Sekarang kita akan mengenal pahlawan di daerahku. Kalau pahlawan di negara kita kemarin siapa saja? Bapak Soekarno. Soekarno, Soeharto. Soeharto, lalu Sudirman. Bonjol. Imam Bonjol, ya, lalu Nyadin, Sutasana, dan masih banyak lagi ya, Pak Timura. Sekarang kita akan belajar para pahlawan di daerahku. Ibu harapkan ketika nanti anak-anak Ibu belajar ini, boleh dong dibantu baca siapa ya? Gina yang poin nomor 1. Menganalisis perilaku teladan dan peran tokoh pahlawan Indonesia. Oke, jadi ketika nanti setelah belajar ini anak-anak Ibu harapkan itu bisa berperilaku teladan sesuai dengan peran-peran, sesuai dengan sikap yang nantinya kita pelajari terkait dengan pahlawan ini. Yang kedua, Jeti. Menilai kontribusi pahlawan daerah Sumatera Barat dalam perjuangan Indonesia. Oke, karena kita sekarang di mana? Di Padang, jadi kita akan menilai dan juga menelaah
sih nilai-nilai perjuangan dalam pahlawan yang ada di daerah Sumatera Barat di Indonesia. Lalu yang terakhir, Amara. Menampilkan tokoh pahlawan melalui kegiatan bermain peran secara kreatif dan kolaboratif. Oke, jadi nanti anak-anak ibu akan bermain peran terkait dengan pahlawan nasional dan pahlawan di Sumatera Barat. Kita masuk ke yang pertama. Sebenarnya kriteria apa saja sih kenapa seseorang itu bisa dikatakan pahlawan nasional? Nah, kenapa ada yang bisa? Kenapa sih? Kenapa sih dia Joti? Berkubur demi melindungi bangsa. Iya, dia rela mati demi Indonesia, Alfa. Karena seorang itu bisa disebut pahlawan kalau dia memiliki prestasi yang membangun bangsanya, membangunkan bangsa. Oke, seperti bapakku, kakeknya bapakku, kakeknya lagi. Masya Allah. Kayak itu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, waduh, Iya. berarti kakeknya Alfa ya? Kakeknya lagi kakeknya. Oke. Tadi Afifah, apa nak? Ini mana parah bu? Seperti Bunda bisa bilang Menang, iya betul sekali. Oke, jadi pahlawan nasional itu dibilang dia pahlawan nasional ketika dia berjuang melawan penjajahan di wilayah NKRI, gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, dan juga semasa hidupnya mereka melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan karya tadi ya, Alfa, karya prestasi yang luar biasa dan mengharumkan bangsa. Jadi ketika dia sudah memenuhi salah satu syarat ini atau mungkin ketiga syarat ini, maka dia bisa dikatakan pahlawan nasional. Begitu ya. Iya, Bu. Lalu kita akan masuk tokoh pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Di bukunya juga sudah ada, ini Ibu bantu simpulkan. Yang pertama itu ada Abdul Muiz. Beliau dari Sumatera Barat. Jadi itu beliau merupakan sastrawan dan juga wartawan. Nah, karena dia merupakan sastrawan dan juga wartawan, jadi ada nilai-nilai literasi, nilai-nilai apa ya namanya itu yang sangat amat kritis gitu ya untuk Indonesia. Lalu Ki Hajar Dewantara asalnya dari Yogyakarta. Dia itu merupakan seorang pendidik dan nilai kepahlawanan tentu ketika dia merupakan seorang pendidik dia akan berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi apapun itu yang berbau pendidikan itu adalah bisa jadi ya campur tangan dari Ki Hajar Dewantara. Lalu Samratulangi, ada yang kenal Samratulangi? Oh, kurang kenal tapi sekarang udah ada wajahnya, Bu. Iya, karena wajahnya ya. Iya. Beliau itu dari Sulawesi Utara dan juga beliau itu peran utamanya diplomasi internasional, tentunya nilai kepahlawanannya itu nasionalisme. Ibu, diplomasi itu apa, Bu? Diplomasi itu adalah ketika dia itu diplomasi internasional, apa ya bahasa ininya ya? Dia itu keluar negeri, dia menjadi pembicara mewakilkan Indonesia gitu, mewakilkan Indonesia ketika nanti ada konferensi-konferensi atau rapat-rapat. itu dedi aku kerjanya itu. Nah, kalau sekarang dedinya si Pipa, nah dulu itu ada namanya Samratulangi. Lalu Pangeran Antasari, beliau merupakan dari Kalimantan Selatan dan juga beliau itu kalau misalnya mendengar perang Banjar maka akan terlintas beliau karena beliaulah yang memimpin perang Banjar begitu ya. Jadi beliau itu salah satu yang kenapa perang Banjar itu bisa merdeka, bisa menang itu karena Pangeran Antasari karena beliau itu mempertahankan sukunya. Iya, sangat-sangat kuat. Lalu ada Gusti Ngurah Rai. Dari namanya kita sudah tahu ya kalau Iya, beliau itu baik. baik banget.
Iya, perang yang ada di Bali. Ada perang namanya perang Kubutan. Iya, perang Kubutan ya. Jadi beliau itu rela berkorban untuk perang itu. Lalu bisa bantu dibaca Zikra. M. Zainuddin Amajid, asalnya dari NTB. Tuh, peran utamanya tuh pendiri NW dan Laskar. Nah, nilai kepahlawanannya beliau membangun organisasi keagamaan. Ibu, Oke, apa nah? NW itu apa? Nahdlatul Ulama. NU. NU itu ya? Iya, NW. Aduh, apa ya? Silakan itu ada bukunya, ada itu. Apakah itu NW? Kita lihat NW adalah Halaman nomor 53 kalau nggak salah. iya 53. Nadatul Watan, Bu. Nahdlatul Watan, ada Nahdlatul Ulama dan juga Nahdlatul Watan, ya Juga kan? Muhammadiyah juga, Bu. Nah, iya. Oke. Selanjutnya nih ada kayak nama-nama Inggris. Belanda. Ya, Belanda ya. Wilhelmus itu lagu nasionalnya Belanda, Ibu. Aku pernah dengar. Bisa nyanyikan Nova? Waktu Vapen tenang aja. Oke. Jadi beliau itu dari NTT. Mungkin ada keturunan dari Belanda ya, sehingga dinamakan Wilhelmus Zakaria Johannes, ahli radiologi dan berkecimpung di dunia kesehatan. Lalu ada Johannes Leimena, asalnya dari Maluku, penggagas puskesmas. Jadi anak-anak ibu yang sudah masuk puskesmas maka dialah penggagasnya. Johannes Leimena. Oke. Selanjutnya ada Silas Papare. Asalnya dari Papua, dia tentunya menyatukan Irian, yang menyatukan kembali Irian ke Indonesia, dan juga tentu nilai kepahlawanannya itu adalah diplomasi. Ini dekat rumahku. Di mana? Yang mana? Ibu Rasuna Said. Ibu Rasuna pernah Itu rumah sakit, Ibu. Itu rumah sakit, Bu. Rumah sakit. Kok jadi? Iya, ada di Yarsi. Kalian tahu Yarsi tidak? Oh, aku pernah masuk sana. Ya kan? Ibu itu. Oh, Jadi, itu. Iya, Ibu Rasuna Said dari Sumatera Barat, berarti dari daerah mana? Payakumbuh, sebut semua. Jadi Ibu Rasuna Said ini adalah pendiri sekolah putri yang terkenal di Sumatera Barat. Apa tadi sekolahnya? Dinia Putri. Dinia Putri. Nah, itu dia. Dan dia juga menginisiasi emansipasi wanita. Nah, di sini Ibu ada video terkait dengan Ki Hajar Dewantara. Memang tadi Ki Hajar Dewantara sedikit ya dibahas. Jadi anak-anak Ibu bisa kita dengarkan, simak videonya. Kenapa mereka bersatu sih? Kenapa? Siapa? Itu podcastnya Raditya Dika. Ya apa sih? Nanti dia podcastnya sama itu yang punya burger itu. Aku nonton, ya, Aku udah nonton itu. Oh, aku belum nonton yang itu aja. Katanya itu bikin kita bodoh. Iya. Apanya yang bodoh? Enggak. Kata Daddy Ai, semua kalau orang ngobrol tuh kita harus lihat, terus kita tuh bisa paham isi pikiran orang lain. Kita harus melihat perspektif orang lain. Iya, kita tuh kalau orang berpendapat tuh didengerin. Oke, Enggak kayak si Cikra itu. aku lagu siang. Oke, coba kita dengarkan dari sini saja. Kok bisa? Sedih. Belum. Ini kalau mau dicatat poin-poin pentingnya silakan dicatat. Iya, Bu. Sakit tangan aku, Bu. Alasan. Catatnya dilatihan boleh, Bu. Di catatan dong. Please deh. Nih, Nggak punya buku catatan, Cikra. pinjam. Catat ya, Mbak. Tapi jangan kita tahu, sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulakan sebagai seorang aktivis, pejuang, dan pahlawan cerdas dan tajam dalam kritik penjajahan.
ialah Ki Hajar Dewantara. Terakhir di keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir dengan tubuh yang sedikit berbeda. Sampai-sampai sang ayah memberikan nama pena yang lucu buatnya. Namun menurut sahabat sang ayah, bentuk fisik inilah yang menandakan sang bayi yang akan berpengaruh besar nantinya. Sebagai seorang bangsawan muda, Suwardi kecil memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki anak lainnya. Lalu di masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dokter di Batavia secara cuma-cuma. Namun dikarenakan tubuh yang sakit-sakitan, beliau harus tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya. Walaupun pencabutan ini juga dicurigai karena ada motif politis di dalamnya. Tapi gagal menjadi dokter tidak lantas membuatnya hilang arah. Malah ia menemukan kekuatan baru dengan bersenjata, kertas, dan pena. Tulisan-tulisan Suwardi menarik perhatian dua pemuda lainnya yang juga tengah membangun pergerakan, Dr. Cipto dan Douwe Zedek. Ketiga orang inilah yang kemudian bahu-membahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka lewat partai politik pertama di Nusantara. Ibarat mendapatkan angin, di sana Suwardi semakin bergerak untuk kritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Jejaknya, ia menuliskan sebuah kritik tajam ditujukan kepada bangsa penjajah. Tulisan yang sangat ironis menyindir perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangsa yang sedang mereka jajah. Ongkos yang juga harus dibayar oleh orang-orang tertindas. Merahlah wajah negeri Belanda. Suara lantang Suwardi dianggap sudah keterlaluan. Bersama rekan seperjuangan, tiga serangga itu pun dibuang ke negeri Belanda. Raga boleh diasingkan, tapi bara dalam jiwa tegar menyala. Di tengah pengasingan, Suwardi justru tercerahkan. Ia mengenal gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh besar yang ide-idenya telah membawanya ke arena juangnya ke sana. Kembali ke tanah air, jalan terjal masih dihadapinya. Suwardi lagi-lagi harus berhadapan dengan pihak pemerintah kolonial. Celakanya, kali ini ia harus sampai mendekam di penjara. Tapi dari balik jeruji, hatinya gelisah mendengar kabar sang istri yang mengalami pendarahan parah saat Wisma Dewa 3. Lalu, di sinilah titik balik. Pada satu kesempatan, sang istri mengingatkan Suwardi tentang janjinya kepada sang guru agar mau mendidik kaumnya yang masih tertindas. Bagai mendapat ilham, Suwardi pun segera bersiap lahir menjadi sosok yang baru. Ya, ketika bebas, ia lekas mendirikan sebuah sekolah, taman siswa namanya. Sebuah cara perjuangan yang ia pilih untuk memperkuat rakyat dengan senjata terdekat, pendidikan. Ia juga menanggalkan nama kelahiran, menggantinya dengan nama panggilan yang setara, Ki Hajar Dewantara. Mimpinya sangat besar dan melampaui zaman. Cita-cita untuk meraih kemerdekaan bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa, tapi juga kebodohan yang mengejar. Inilah sumbangsi terbesar yang membuatnya dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia kelak. Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Kisah dari seorang dokter rakyat membela kaumnya dengan cuma-cuma, juru ketik yang rajin mengkritik, ataupun seorang pendidik yang rela turun dan tinggal bersunnah nyawa, menyadarkan kita kalau perjuangan itu adalah tentang memiliki ide dan mimpi yang besar. Butuh 3 dekade bagi 3 serangkai sampai cita-cita kemerdekaan dinikmati oleh kita semua hingga hari ini. Sekarang, giliran kita untuk menentukan mimpi dan cita-cita besar bagi Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Tadi siapa nama asli Ki Hajar Dewantara? Suwardi. Kapan dia mengganti namanya? Saat siswa. Ketika menggagas taman
saja. Yang pertama, siapa yang pernah melihat? Tuanku Imam Bonjol dibubuhin 5.000. Oke, ada sekarang yang punya duit 5.000? Ada. Ibu kayaknya ada juga sih. Nih. Sekarang ambil Bu. Oh enggak. 5.000 lama ya sepertinya. Udah nggak ada Bu. Sekarang sudah nggak ada. Di 5.000 lama. 5.000 lama ya. Ada nggak yang punya? Ada Bu. Boleh kita lihat. Nah, coba lihat duit lama Ami. Bapak DRK Lama. Ada Azmi atau kita cari saja? Ada ibu kan? Ah iya. Nah, ini dia. Ini dia adalah tuanku Imam Bonjol. Ternyata tuanku Imam Bonjol ini dia asalnya dari Pasaman dan juga menjadi pemimpin perang Padri. Nah ya, jadi dia itu saking berjasanya dia sampai digambarkan di uang pecahan 5.000. Oke, selanjutnya siapa ini? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta sebagai Proklamator Wapres juga ya. Ke rumah Muhammad Hatta Bu di Bukit Di Bukit Tinggi. Gimana rumahnya? Bagus. Bagus. Ibu juga pernah tuh ke rumahnya. Alhamdulillah disambut sama Muhammad Hatta. disambut sama Kuat banget. yang itu yang mengelola ya cucunya. Lanjut ada Haji Agus Salim. Beliau berasal dari Kabupaten Agam dan merupakan diplomat sekaligus Menteri Luar Negeri Indonesia. Lalu ini tadi ya Rasuna Said. Rasuna Said juga tadi sudah kita bahas. Beliau juga dari Agam nih, tetanggaan sama Agus Salim rupanya. Dan yang terakhir, Syahrir. Kok nggak ada yang kayak aku? Ganteng ya, minggu besok deh. Iya, kita cari ini lumayan ganteng ya. Perdana Menteri pertama di Indonesia dan merupakan diplomat juga ya. Jadi beliau nilai kepahlawanannya itu ada diplomasi dan juga demokrasi. Oke, anak-anak ibu sekarang karena tadi di tujuan pembelajarannya ada bermain Peran. Jadi kita akan bermain Takut banget. Iya. Aku jadi itu aja lah Bu. Oke, Aku jadi pohon. Bukan. Sekarang ibu membagi menjadi tiga kelompok. Dua kelompok aja deh. Berarti satu. Dua kelompok. Aku nggak mau Tiga sama kelompok. Alfa. Jadi Ya udah sih, jangan mau. Aku mau jadi sama Anto. Sama Anto. Anto. Ibu. Anto kan teman Oke. kita kan. Iya, Anto nggak mau Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bagi menjadi 2 berarti 5 dan 4. Bagi dua aja separuh orangnya. Bagi 2 ya, kita bagi 2. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. 1, Wah, itu hari masuk 2, 3, 4 kelompok 2. Tidak oke. Sama kami aku masuk juga. Jadi anak-anak ibu, nanti ibu akan bagikan ini lembar yang isinya naskah. Jadi nanti dalam ini ada peran-peran yang harus anak-anak ibu pilih. Nanti di bawahnya itu ada siapa? Ada tokoh pejuangnya. Tokoh pejuangnya itu jangan dikasih tahu antar sesama, oke? Jadi jangan sampai kelompok lain tahu teman-teman, adik-adik itu memperagakan tokoh siapa. Oke, silakan perwakilannya mengambil satu kertas. Saya berarti kelompok trio macet nggak jadi. Makanya aku bilang trio macet nggak jadi. Aku perwakilannya. Ambil trio mau yang mana? Mau yang mana? Cap, cip, cup. Kami berempat cuma berlima. Iya nggak apa-apa. Nanti berarti satu ada yang dua itu. Karena selalu benar. Oke, jangan dikasih tahu. Nggak boleh tahu dong. Tokoh pahlawannya siapa ke sesama ke
Tidak ada uang pada isi pokok. Nggak ada filmnya nanti. Boleh. Jangan difoto ya. Harus dihafal Bu. Dihafal bagusnya. Karena nanti nilai keterampilannya kecuali narator ya. Lihat. Kecuali narator. Itu harus tetap bersatu. Siapa temanku? Saling menguatkan. Tidak. Amara, bahasan apa? Apa nih? Peraturannya sesuai dengan yang Ibu bilang tadi. Ibu tapi boleh baca teks nggak Bu? Kalau bisa tidak membaca teks ya. Soalnya panjang Bu. Kalau narator nggak apa-apa baca. Nanti ketahuan dong, kan katanya nggak boleh itu, nggak boleh ketahuan soalnya kelompok lain itu menjadi pengamat. Iya, cuma satu kataan. Berarti nggak boleh, sama-sama aja boleh lihat deh teksnya Bu. Boleh lihat tapi kalau bisa tidak. Nah iya boleh gitu. Ya. Aku bisa nggak ngeliat? Kamu kan narator. Gue lupa kok sebut. Impostor lu ya. Aku mengerti. Yes. Hijau, cikau. Ada yang ingin ditanya? Dan kami udah siapkan. Sudah siap belum? Ibu habis ini kemana Ibu? Habis ini masih ada belajar sama Pak Dudi. Aduh. Ya kan Pak Dudi kan mau olahraga hari ini olahraga kan? Bukan Pak Dudi, Bu. Pak Rudi. Pak Dudi tapi sakit katanya. Pak Dodi. Kalau Pak Dodi di kantor Pak Dodi. Iya. Baru TO. Oh, Pak Dudi guru baru itu kan? Iya, ayo sudah dengan Pak. Oh, dan dengan Pak Dodi. Sudah Bu, kami Bu. Oke, sudah ya, sudah. Sudah. Ayo satu dong. Oke. Sudah 1 menit lagi, 30 detik lagi deh. Yang sudah silakan kembali ke tempatnya. Ya sudah silakan kembali ke tempatnya. Apa sih? Oke. Boleh. Boleh ada yang lain kertasnya Enggak. yang mirip. Oh, yang mirip tidak ada saya. Ini ke toilet. Kenapa tuh? Ya takutnya lupa dengan aku. Oh, nggak apa-apa. Dia sesuai imajinasi anak-anak ibu. Oke? Oke, sudah ya. Silakan kembali
atau lembar kerja yang nanti anak-anak ibu akan isi. Jadi ketika kelompok 1 nih, misalnya kelompok 1 tampil, berarti kelompok 2 akan mengisi ini sesuai dengan perkiraan. Misalnya, oh ternyata Muhammad Hatta yang ditampilkan, oh ternyata Sultan Syahrir. Maka ditulis di sini, ditulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Nah, di sini ada siapakah nama pahlawan yang dimaksud? Siapa? Silakan ditulis nama pahlawannya. Asal daerahnya dari mana? Tadi kan sudah kita sebutkan. Bu, boleh lihat buku? Silakan lihat bukunya. Foto pahlawannya. Nah, ini ibu ada peringan foto pahlawan. Silakan. Kita kan nggak tahu ya, siapa ini, siapa ini, siapa ini, siapa ini. Silakan tempel sesuai dengan perkiraan anak-anak ibu. Siapa pahlawan yang dimaksud? Ada siapkan lem dan juga guntingnya. Oke, silakan isi nilai perjuangan dan juga peran utamanya. Banyak kok Ini untuk Kelompok 1. kelompok 1. Kelompok 2, Bu. Ini kelompok 2. Azmi mau Ada apa nyontek, ya? Bu. Azmi mau nyontek. Azmi cuma mau nyontek di kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Paham. Oke, langsung saja kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Iya, Bu. Silakan. Jadi ketika nanti teman-temannya di sini Ananda, takut di situ ada kabel. Jadi nanti ketika temannya memperagakan itu disimak. Setelah itu baru nanti ketika setelah memperagakan baru dilihat, oh ternyata kelompok 1 ini di sini. Ternyata kelompok 1 ini siapa ya? Ki Hajar Dewantara misalnya. Dipotong nih. Terus juga dilihat nilai kepahlawanannya. Oke, silakan silakan kepada kelompok. Baca salam dulu, Bu. 1. Boleh baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan permainan peran kami. Kami anggota kami yang pertama ada saya Azmi Hafizah. Saya Amara. Saya Rifah. Saya Nisa Sakra. Saya Joti. Oke, silakan menikmati penampilan kami. Oke. Yuk di sana. Pada abad ke-19, di Sumatera Barat terjadi peperangan besar yang berlangsung cukup lama. Saat itu rakyat menghadapi campur tangan Belanda yang semakin ingin menguasai wilayah mereka. Di tengah situasi tersebut, muncul seorang ulama dan pemimpin perang yang berani memimpin rakyat. Ia dikenal memiliki semangat juang tinggi dan tidak mudah menyerah dalam mempertahankan tanah air. Keadaan semakin sulit. Banyak wilayah di Indonesia sudah mulai dikuasai oleh Belanda. Benar, sekarang kalian merasa takut. Jadi kami ketakutan akan kehilangan tanah kami sehingga kita hanya bisa menguatkan. Jangan takut. Kita harus tetap bersatu dan saling menguatkan. Tapi persenjataan mereka lebih kuat daripada kita. Kekuatan terbesar itu bukan hanya senjata, tapi keberanian dan keyakinan untuk membela tanah air. Baik, dengan begitu kita siap untuk berjuang bersama. Hentikan perlawanan kaki. Oke. Lebih baik menyerah sekarang. Tidak, kami akan terus mempertahankan tanah ini. Benar, dengan bersama kami akan berjuang. Iya, sana.
berani dan pantang menyerah dalam melawan penjajah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lucu banget ya. Dan juga anak ibu sudah cukup menjiwai. Oke, siapa dulu? Siapa tahu dari kelompok yang lain apakah ada yang silakan tetap berdiri kelompok. Oke, apakah dari kelompok lain ada yang ingin dikritisi atau memberi saran untuk penampilan dari kelompok 1? Penjajahnya ketawa. Lah, kenapa penjajah ketawa? Penjajah itu pemarah. Tadi pas serangan gak kelihatan sama audiens, Bu, tiba-tiba wush. Tiba-tiba Iya, mulai gitu ya. Cuman di sana. Hush, di mana ada orang kayak gitu? Serangan fajar. ya seperti serangan fajar. Oke, jadi untuk penampilan selanjutnya boleh diperbaiki ya kelompok ya. Oke, silakan kelompok berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke. Silakan untuk selanjutnya kelompok 2. Oke, Ibu. Bawa sini. Coba lihat. Coba lihat. Si Amara ini dia suka ngintip ternyata. Supaya dia nggak tahu siapa. Tapi mereka belum tampil. Dah. Guys, dengar kelompok kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 dari Merah Mekar. Oke. Kami akan melakukan peran salah satu tokoh yang pahlawan nasional yang dijelaskan oleh Ibu Aklil tadi. Nah, mohon disimak. Ya. Di tengah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, ada salah satu seorang pejuang bangsa berjenis kelamin perempuan yang berusaha untuk membantu rakyat Indonesia agar bisa berjuang melawan penjajah di daerahnya. Oke, baik, kita mulai. Silakan. Mengapa kita harus rajin belajar? Karena pendidikan adalah jalan menuju kebenaran. Tapi masyarakat Indonesia masih dalam penjajahan, Ibu. Karena itu kebenaran harus selalu kita perjuangkan. Tapi kan tidak tahu itu. Jangan mempengaruhi rakyatku. Urus saja rumah sakitmu itu. Tutup mulutmu penjajah. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Karena bahwasanya bangsa ini adalah bangsaku. Apa hak dirimu sebagai pendatang untuk menunjukkan kebenaran yang ditutupi dari bangsaku? Saya ingin berani seperti Anda. Karena pendidikan adalah jalan menuju kebenaran. Tokoh ini dikenal sebagai orator yang hebat dan pejuang perempuan yang sangat berani. Sekian kelompok dari Merah Mekar. Terima kasih, aplaus. Penjajahnya melaju ya. Oke, silakan kelompok 1 memberikan saran dan juga kritik untuk kelompok 2. Apakah ada? Silakan. Saya mau masih masukkan dikit Boleh. kritik. Tadi kelompok ini mengkritik kami penjajahnya ketawa, ini penjajahnya ketawa. Penjajahnya
di Sumatera Barat. Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi